Metode asosiasi. Pada metode asosiasi, penyajian pesan komunikasi dengan menumpangkan pada suatu peristiwa yang aktual atau sedang menarik perhatian dan minat massa. Adapun contoh penerapannya yaitu sebagai berikut. Untuk contoh dari metode asosiasi ini, biasanya pada metode asosiasi melibatkan seorang untuk berintegrasi dengan cara berhubungan langsung dengan tokoh dan objek serta melibatkan suatu peristiwa yang sedang menjadi perhatian komunikan. Nah, seorang komunikator harus benar-benar dapat memilih dengan baik objek dan tokoh yang akan digunakan, sehingga pesan atau informasi yang disampaikan akan tercapai tujuannya. Misalnya ketika hari Valentine tiba pada 14 Februari, seluruh dunia merayakannya dengan cara mendekorasi tempat-tempat hiburan seperti pusat pembelanjaan dengan menggunakan warna pink yang berarti melambangkan ungkapan cinta dan kasih sayang. Jadi, pada metode asosiasi ini, seorang tersebut harus bisa menarik perhatian orang lain. Nah, dengan hal ini seperti halnya membuka toko dalam menjual bunga. Dalam toko tersebut dibuat skenario ataupun cara dengan warna pink sehingga menarik perhatian halayak orang banyak. Adapun contoh lain dari metode asosiasi yaitu sebagai berikut. Penganiaya perawat di Palembang ditangkap dan jadi tersangka. Dari informasi yang diterimanya, penganiayaan ini diawali ketika terlapor bermaksud menjemput anaknya yang sakit di rumah sakit itu. Terlapor emosi mengetahui tangan anaknya berdarah setelah jarum infus dilepas oleh pelapor. Pelapor bersama perawat lain datang setelah dipanggil terlapor. Pelapor meminta maaf, tapi wajahnya dipukul oleh terlapor. Kemudian terlapor menyuruh pelapor meminta maaf kepada keluarganya dengan cara sujud di lantai. Pelapor pun menuruti kemauan laki-laki itu, namun justru kembali dianiaya. Nah guys, dari peristiwa ini ada sebuah pelajaran bagi kita. Seharusnya kita sebagai seorang pasien tidak punya kewajiban untuk memukuli seorang perawat. Karena ini adalah suatu kekerasan dan berakibat kepada kembalinya kepada jeruji besi atau mendekam dalam penjara. Ini adalah hal yang sangat tidak patut kita tiru, guys. Yang kedua ada metode integrasi. Pada metode integrasi, adanya sebuah kemampuan menyatukan diri dengan komunikan dalam arti menyatukan diri secara komunikatif, sehingga tampak menjadi satu atau mengandung arti kebersamaan dan senasib serta sepenanggungan dengan komunikan baik dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Nah, biasanya pada teknik integrasi ini yaitu menggunakan kata-kata kita atau kami sebagai simbol bahwa antara komunikator dan komunikan tidak memiliki keterbatasan. Misalnya, seorang komunikator akan mengucapkan kata kami atau kita bukan kata saya, karena komunikator tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga mementingkan komunikan. Adapun contoh penerapannya yaitu sebagai berikut. Nah, pada contoh kali ini yaitu di momen ataupun di mana ketika seseorang itu memberikan sebuah motivasi kepada orang lain, memberikan sebuah motivasi kepada mereka yang merasa bahwa dirinya tidak bisa seperti orang lain. Nah, sebagai komunikator, kita harus bisa memberikan motivasi kepada mereka dengan cara menggunakan tata bahasa yang baik. Selagi ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kita semua sama, tidak ada orang kaya dan tidak ada orang miskin. Yang membedakan kita adalah antara mau atau tidak. Kita terlahir dari keluarga sederhana, tetapi bukan berarti kita tidak bisa seperti mereka di luar sana. Tetap semangat, berdoa, dan berdoa. Yang ketiga ada metode Fey Off dan Fair Arousing. Pada metode ini, kegiatan mempengaruhi orang lain dengan jalan melukiskan hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan perasaannya atau memberikan harapan iming-iming. Dan sebaliknya dengan menggambarkan hal-hal yang menakutkan atau menyajikan konsekuensinya yang buruk dan tidak menyenangkan perasaannya. Adapun contoh penerapannya yaitu sebagai berikut. Guys, berjumpa lagi dengan saya dan di sini saya akan memperkenalkan kalian bagaimana sih cara untuk mendapatkan pemasukan setiap bulannya. Nah, apalagi sekarang pada masa-masa pandemi.
semua aktivitas itu terhambat guys. Nah, ini adalah solusi bagaimana sih cara bisa mendapatkan pemasukan setiap bulannya, yaitu untuk segera gabung ataupun segera join di bisnis kami, yaitu bisnis dari Oriflame. Nah, pada bisnis Oriflame ini kita menyediakan semua produk kecantikan, mulai dari ujung kaki sampai ke ujung kepala guys. Wah, kurang apa lagi, semua bisa diatasi oleh Oriflame. Tenang saja, Oriflame sudah BP om. Pada bisnis Oriflame ini kita bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus guys. Nah, keuntungan pertama yaitu keuntungan yang kita dapatkan dari mereka yang membeli produk kita. Dan yang kedua, ketika mereka membeli, maka semakin banyak mereka memberikan produk dari kita, semakin besar pula level kita naik guys. Bisa mencapai 10%, bahkan sampai 20%. Dan bahkan ketika sudah di tingkat manajer, maka mereka bisa bergaji 10-15 juta. Wow, yuk segera gabung di bisnis kami, bisnis Oriflame. Nah, yang selanjutnya ada metode itching. Pada metode itching ini yaitu menjadikan indah sesuatu sehingga menarik bagi siapa saja yang menerimanya. Metode itching disebut metode memanis-maniskan atau menggulai kegiatan persuasi ini dengan jalan menata pesan komunikasi dengan emosional. Adapun contoh penerapannya yaitu sebagai berikut. Universitas Sriwijaya merupakan salah satu universitas yang terbesar yang berada di Sumatera Selatan. Tempatnya yaitu berada di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Nah, luas Universitas Sriwijaya ini yaitu kurang lebih mencapai 712 hektar. Dan di Universitas Sriwijaya ini memiliki banyak fakultasnya sendiri. Salah satu fakultasnya yang memiliki yaitu adanya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, atau yang sering kita singkat yaitu dengan FKIM. Nah, pada Fakultas FKIM ini memiliki banyak prodi. Salah satunya prodi yaitu prodi Pendidikan Luar Sekolah. Nah, apa sih itu pendidikan luar sekolah? Pendidikan luar sekolah itu adalah pendidikan non formal. Artinya di sini itu kita lebih banyak terjun ke dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat tersebut tentunya kita akan mendapatkan sebuah pengalaman-pengalaman berharga karena di masa muda kita sudah terjun ke dalam masyarakat. Terjun di dalam masyarakat ini dalam artiannya kita juga mempelajari sebuah teori-teori, namun kita dipraktekkan langsung untuk ke dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat tersebut kita mengetahui tentang program-program di masyarakat dan bagaimana sih cara menghadapi masyarakat. Itu semua dipelajari dalam prodi pendidikan luar sekolah.